Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mencintaimu. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Senang kembali kita bertemu di tempat ini. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita menghormati Allah Elohim yang hidup. Baik Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ini kami datang ya Bapa, di hadapan-Mu kami mau persembahkan pujian sembah kami, karena kami tahu Engkau Allah pemilik hidup kami. Sungguh nyata kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan. Layaklah Engkau dipuji, disembah pagi hari ini. Dengan segenap hati kami angkat pujian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah pujian ini berbau harum di hadapan-Mu. Ini kami yang merindukan Engkau ya Bapa. Jamah setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan saudara kami yang tidak dapat hadir, yang akan menyaksikan siaran tunda, Engkau juga jamah dan berkati. Biarlah ibadah ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mari kita angkat pujian ini. Mari pandang Tuhan, puji kebesaran-Nya. Engkaulah Elohim Yahweh yang hidup. Segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu. Elohim Yahweh yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Kesetiaan-Mu tidak berkesudahan, memelihara semua kehidupan. Tiada terbatas, alam semesta, alam semesta dengan tatanan sangat sempurna. Semua pujian keagungan karya-Mu, tak ada Allah, amin, yang seperti-Mu. Dengan segenap hati angkat suara-Mu, hati-Mu kami memuji-Mu dan menyembah. Ajaiblah Tuhan, kuasa-Mu tak berubah. Kami tinggikan, kami memuliakan Engkau Tuhan, muliakan. Kuduslah nama-Mu, kuduslah nama-Mu, terpujilah, pujilah Tuhan. Amin. Tidak terbatas,
datang menyembah Engkau di tempat, karena Engkau Allah Elohim Yahweh yang hidup. Ajaiblah semua perbuatan tangan-Mu ya Tuhan.
hanya dalam hadirat-Mu menyembah Engkau. Engkau Allah Elohim yang kudus. Haleluya. Terbaik buat Allah Elohim. Segala puji hormat bagi Engkau Allah Elohim yang hidup. Amin. Ada sukacita bersama kita pagi hari ini. Amin. Ketika kita dalam hadirat menyembah Ia. Boleh jabat tangan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat bersukacita kita bersama-sama di dalam hadirat-Nya menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Bapa. Mari kita bergoyang di hadapan Tuhan. Boleh gerakkan badannya kiri ke kanan. Amin. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Mari kekasih Tuhan katakan. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku. Amin. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Mari bersama katakan. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku.
memuji Tuhan. Dalam segala keadaan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan setia selalu besertaku. Sepanjang jalan Dia bersamaku. Jalan Dia bersamaku. Mari bersama katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia girangkanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari persiapkan keberadaan kita. Kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang aku miliki, hanya Engkau kekuatanku ya Bapa, gunung batu pertolonganku. Hanya kepadamu aku percaya ya Bapa. Mari kita angkat pujian. Pujian ini baru Bapak Ibu, kita sama-sama belajar pujian ini. Engkaulah Tuhan perlindungan
setia. Tuhan buat jiwaku bersuka, dalam-Mu tetap bersuka. Ku menanti-nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Sungguh ku mengandalkan-Mu Bapa, dalam segala perkara. Bukan memandang kemuliaan-Mu di dalam kehidupanku. Ku bersyukur kepadamu Bapa, selamanya Kau Tuhan. Kembali kita angkat pujian kita dari awal, katakan: Engkaulah Tuhan perlindunganku, gunung batu pertolongan, kala hidup dalam pencobaan. Tuhan beri kekuatan. Aku percaya Engkau beserta, nyata Kau Allah yang setia. Tuhan buat jiwaku bersuka, dalam-Mu tetap bersuka. Ku menanti-nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Sungguh ku mengandalkan-Mu Bapa, dalam segala perkara. Bukan memandang kemuliaan-Mu di dalam kehidupanku. Ku bersyukur kepadamu Bapa, selamanya. Menyambut kebenaran firman, mari Bapak Ibu saudara untuk berdiri. Ku menanti-nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Kepadamu Bapa, dalam segala perkara. Bukan memandang kemuliaan-Mu di dalam kehidupanku. Ku bersyukur kepadamu Bapa, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, untuk kami kembali mendengarkan suara-Mu
merasakan kehadiran-Mu melawat setiap kami yang ada pada saat hari ini. Bapa, berbicaralah bagi kami, nasihatilah kami terus ya Bapa, supaya benar-benar hidup kami sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu, dan tidak ada lain Tuhan yang kami harapkan, yang kami cari di dunia ini selain kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, dengarkan seru doa kami. Kami serahkan pembicaraan firman-Mu pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya. Apa yang kita nantikan seperti pujian tadi. Ku menanti-nantikan Kau Tuhan. Saya langsung dapat, ya. Tuhan langsung jawab, apa yang kau nantikan, Esther? Bapak Ibu, pujian yang kita naikkan, ya, itu adalah firman Tuhan. Amin. Itu adalah suara Tuhan bagi kita, ya. Saat tadi dinaikkan pujian ini, Bapak Ibu, ku menanti-nantikan Kau Tuhan. Tidak kosong yang keluar dari mulut kita, ya. Bermakna setiap perkataan yang kita lontarkan kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya, itu ada maknanya, ya. Jadi saat saya mengangkat pujian itu, seret gitu di pikiran saya, di hati saya mengatakan, Esther, apa yang kau nantikan? Saya sempat berdialog dengan Tuhan, ya, sempat berdialog dengan Tuhan. Saya katakan tidak ada lain Tuhan yang aku nantikan di dunia ini, ya, tidak ada lain selain Engkau dan Engkau saja. Katakan amin. Amin. Tidak ada selain Tuhan, ya. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita hidup di dunia ini kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sedangkan nanti kehidupan kita, ya, akhir dari kehidupan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu harus bicarakan ini, harus diperhatikan ini, Bapak Ibu, ya. Waktu ini sangat singkat. Gunakan waktu ini dengan bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Kalau bisa gunakan waktu ini dengan bijaksana. Jangan banyak waktu kita sia-siakan, Bapak Ibu. Kita melihat keadaan dunia tidak semakin membaik. Kita lihat di tahun 2025 ini, di awal tahun 2025, kita melihat segala sesuatu yang mengerikan, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak merasakan sesuatu acuh tak acuh menghadapi semua ini? Tidak peduli dengan semua keadaan yang diperhadapkan kepada kita, yang diperlihatkan kepada kita. Itu tanda Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa dunia ini akan hancur. Kehidupan kita yang kekal selama-lamanya ada di langit baru dan bumi baru. Kita menantikan itu, Bapak Ibu. Sebab itu karena kita menantikan kehidupan kita di langit baru dan bumi baru, yuk kita
menggunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Katakan amin. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu di kesempatan yang di penghujung akhir zaman ini. Saya merasakan Bapak Ibu, ya. Waktu ini sangat singkat. Waktu ini sangat singkat. Sangat sedikit yang akan diselamatkan Bapak Ibu. Sangat sedikit. Karena melihat keadaan dunia hari ini, kalau saya melihat orang-orang tidak begitu antusias dengan Tuhan. Tidak takut akan Tuhan. Tidak mempersiapkan dirinya dengan Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin, Bapak Ibu. Artinya daging di sini menurut keinginan daging, hawa nafsu yang mematikan roh kita, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita kayak orang ya mayat hidup gitu ya. Roh fisiknya hidup ya, tapi rohnya mati, tidak mengerti apa-apa, tidak merasakan dan tidak mengalami, tidak tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, tidak merasakan kemuliaan demi kemuliaan Allah itu nyata di dalam hidup seseorang yang keadaannya mati. Tapi kalau kita mengikuti kehendak roh, memang sulit Bapak Ibu. Kita harus mematikan segala keinginan daging, keinginan hawa nafsu kita yang mematikan. Nah, kita hidup dengan roh, keinginan Tuhan, maka kita akan hidup. Memang daging dengan roh itu bertentangan Bapak Ibu. Bertentangan. Maunya Roh Kudus kita harus begini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita disakiti, kita harus mengampuni. Tapi daging merasa tidak, aku sakit. Dagingku sakit, aku dikata-katain, dibully orang, sakit. Tidak bisa aku memaafkan. Tapi keinginan roh, Bapak Ibu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Bertentangan. Bertentangan. Nah, inilah yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan ujian-ujian seperti ini. Supaya hidup kita menurut kehendak roh Bapak Ibu. Supaya kehidupan kita sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kekristenan. Supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Katakan amin. Ya, supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Kita harus berjuang Bapak Ibu di dunia ini. Makanya ada firman Tuhan mengatakan berjuanglah. Bertekun. Dalam kehidupan ini berjuang. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Itu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang terus disampaikan di tempat ini. Ya.
Saya tidak bisa menceritakan sejarah ini dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, tapi itu menjadi contoh dan teladan yang kita pribadi lepas pribadi harus mengalami, bukan hanya menyampaikan sejarahnya, tapi kita tidak mengalami, Bapak Ibu. Kita tidak mempraktekannya, kita tidak meneladani seperti tokoh-tokoh Alkitab. Buat apa? Itu kan zamannya Alkitab dulu. Zaman kita kan kita cuma hanya bercerita sejarah seperti dongeng begitu. Tidak begitu. Firman Tuhan itu dulu sampai saat hari ini kekal selamanya. Katakan amin. Firman Tuhan dulu sampai saat hari ini iya dan amin. Hidup sampai hari ini. Firman itu terjadi atas kehidupan kita hari ini. Katakan amin. Amin. Buat apa Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus turun ke dunia ini? Firman Tuhan itu ada bagi kita kalau kita tidak mengalaminya. Percuma kekristenan kita, Bapak Ibu. Percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus kalau firman itu tidak terjadi atas kehidupan kita. Masalahnya apa? Kita tidak melakukannya dalam hidup. Kita tidak sungguh-sungguh. Kita tidak haus dan lapar akan kebenarannya. Kalau kita tidak haus dan lapar akan kebenarannya, maka kita tidak akan pernah dipuaskan. Katakan amin. Kalau kita haus dan lapar akan kebenarannya, Bapak Ibu, kita cari kebenaran, kita akan dipuaskan, Bapak Ibu. Hidup kita pasti bahagia. Walaupun prosesnya tidak mudah, daging kita selalu menjerit. Tapi firman Tuhan katakan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberi kekuatan bagi kita, menolong kita supaya segala sesuatu bisa kita lewati. Katakan amin. Amin. Bisa kita lewati, Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bisa, Bapak Ibu, bisa. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berbohong. Yang berbicara ini adalah Tuhan. Masa Tuhan bohong? Kalau kita tidak mempercayai Tuhan, tidak usah menjadi orang Kristen. Tidak usah bergereja, tidak usah berdoa, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mempercayai firman itu, firman yang hidup. Allah itu Allah yang hidup. Katakan amin. Kita bersyukur, kita orang-orang yang berbahagia karena kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kenapa kita setengah-setengah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya? Karena apa? Banyak juga ya, mungkin karena pengajarannya yang sudah bertahun-tahun mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberi nyawanya menebus setiap dosa dan kesalahan kita, ya, maka kita bebas, kita pasti diselamatkan, ya. Sangat menyedihkan Bapak Ibu mendengar pemahaman orang-orang seperti itu, ya. Katanya hidup kita gratis, katanya gratis, katanya keselamatan itu gratis. Wow, memang gratis, tapi kita harus tahu, ya, Tuhan itu turun ke dunia itu untuk mencontohi, meneladani, ya. Kita tahu balas budi, Bapak Ibu, membalas kebaikan, membalas kehidupan. Amin. Tuhan memberi contoh saja, Bapak Ibu, dia turun ke dunia menjadi manusia seperti saya dan saudara. Katakan amin.
Dia mencontohi, dia bisa melewati setiap ujian, tantangan yang dihadapi selama dia ada di dunia. Dia menang. Berarti kita pun menang. Amin. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus. Tapi kalau kita kata sudah aja Tuhan Yesus yang sudah melakukannya, kita gratis, kita pasti selamat. Bukan begitu Bapak Ibu, banyak firman Tuhan diselewengkan, mengerikan kalau terus mereka menganggap bahwa keselamatan itu gratis. Mengerikan Bapak Ibu, saat menghadap tahta pengadilannya kelak, Tuhan tidak kenal, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Karena apa? Tidak melakukan kehendaknya ini. Padahal jelas Tuhan berkata, hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kehidupan kekristenan harus begitu. Makanya selama kita ada di dunia ini, inilah sekolah kita. Amin. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia menang. Dia naik ke surga. Dia memberi pesan kepada murid-muridnya. Dia berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Jadi murid, ajarkan. Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid, ajarkan kepada semua bangsa, semua saya dan saudara. Tidak ada satu keistimewaan. Semua kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak inginkan di antara kita satu pun yang binasa, Bapak Ibu. Makanya ajarkan, memuridkan melewat apa? Banyak orang salah langsung sekolah teologi. Tidak salah Bapak Ibu. Ya. Sehingga tradisi kalau tidak lulusan sekolah teologi tidak layak, tidak pantas menjadi pendeta, naik di mimbar untuk berkhotbah karena dia tidak sekolah katanya. Sangat penting. Saya bukannya tidak mau sekolah Bapak Ibu, sudah terlambat. Sudah terlambat masalahnya. Ya. Tapi karena saya tidak sekolah, anak saya sekolahkan. Ya. Anak saya sekolah menjadi doktor teologi hari ini, ya, dan menjadi dosen dan dipercaya, ya, menjadi dosen di sekolah teologi ekumene STT, ya, Bapak Ibu. Menantu saya sama Bapak Ibu, dan tidak hanya cuma teori, yang utama adalah mempraktekkan firman itu dalam hidup, lengkaplah dia, sempurna adanya. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang masih muda-muda, ya, yang masih muda-muda, ya, harus belajar, harus sekolah, ya, dan mempraktekkannya dalam hidup firman itu, sehingga Bapak Ibu, saat Bapak Ibu, ya, memberitakan kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang diubahkan. Katakan amin. Banyak orang yang diselamatkan. Tidak cuma hanya teori. Bertahun-tahun cuma teori. Makanya sekarang kehidupan kekristenan sangat minim. Saya bersyukur Bapak Ibu tidak terlambat melewati suara kebenaran, mengenal kebenaran itu, ya. Dan hari ini sinode kita benar-benar gencar, ya, walaupun di dalamnya ada yang doktor, profesor, tapi mereka ingin mempraktekkannya dalam hidup. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Katakan amin. 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 Tadi malam Bapak Ibu saya disuruh khotbah, ya, disuruh khotbah di antara para doktor-doktor teologi, profesor, Bapak Ibu, dosen-dosen teologi. Wah, yang datang itu, waduh, hampir 500 orang, Natal keluarga besar kami. Saya dipercaya untuk khotbah, Bapak Ibu. Saya hampir menolak karena apa? Karena saya tahu di keluarga besar ini banyak mereka yang pendeta,
ya, banyak mantan dosen-dosen sekolah teologi Bapak Ibu. Jujur sedikit banyak saya ciut. Karena apa? Ya, karena saya tidak sekolah teologi Bapak Ibu, ya. Setengah bulan yang lalu saya disuruh, saya pikir ini cuma main-main, mana mungkin om saya itu yang doktor teologi ini ya, mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di keluarga besar, di Natal keluarga besar Bapak Ibu. Yang saya tahu di dalamnya orang-orang besar Bapak Ibu ya, orang-orang yang berpendidikan ya. Rasanya wah, tidak mungkin saya bisa berdiri di tengah-tengah mereka. Belum berkhotbah aja saya sudah kayak sempoyongan Bapak Ibu. Bayangkan saya menolak Bapak Ibu pada waktu itu, saya menolak, saya katakan jangan, cari yang lain aja lah Om. 2 kali dia paksa, harus kamu, janganlah Om. 3 kali, kalau kamu tidak mau copot pendetamu, katanya gitu. Buat apa kamu jadi pendeta kalau tidak mau berkhotbah, katanya gitu. Nah di situ saya merasa tertegur gitu ya Bapak Ibu, disentak seperti itu. Dimanapun ya, kalau Tuhan yang mempercayakan kita harus siap. Amin. Saya percaya saya menjadi pendeta bukan kehendak saya, Tuhan yang mengutus saya. Amin. Tuhan yang mempercayakan saya, sekalipun saya tidak sekolah Alkitab, tapi saya sekolah kehidupan. Dan firman itu dihidupkan melewati kehidupan saya. Dan saya belajar firman Tuhan. Cuman ya kurangnya saya tidak memahami ya bahasa Ibrani ya. Itu saja Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan semua kita semua itu jadi murid. Amin. Kita semua murid yang harus kita membaca Alkitab. Kita harus mempraktekkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Katakan amin. Amin. Kelebihan teologi apa? Filsafat, ya. Teori berkhotbah, harus sistematik begitu. Kalau kita enggak sekolah ya, apa yang keluar, apa yang kita alami itu yang kita saksikan. Amin. Amin. Firman itu hidup. Ya, seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah kita praktekkan Bapak Ibu. Keinginan daging itu kalau disakiti itu sakit, rasanya mau marah, itu keinginan daging. Kalau keinginan roh itu sabar. Sabar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita berlawanan dengan keinginan daging. Kita mematikan itu Bapak Ibu. Nah ini sekolah kita Bapak Ibu. Amin. Kalau kita rajin terus melakukan itu, ya kita seperti Kristus. Amin. Sempurna seperti Bapa. Amin. Terus seperti Yesus, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Nah ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ini tugas kita Bapak Ibu, supaya hidup kita suci, hidup kita kudus, ya, hidup kita tidak bercacat, tidak bercela, sampai akhir kita menutup mata sekolah ini. Nanti kalau kita sudah mati, kita terus mengerjakan ini Bapak Ibu, wisudanya di langit baru dan bumi yang baru. Amin. Kita langsung di wisuda, kita lulus selama kita ada di dunia. Tapi kalau kita di dunia ini, hidup kita sia-siakan. Waduh, kita tidak sempat. Besok kita mati, kita tidak sempat. Kita tidak tahu nasib kita. Tuhan katakan, nyah kau, aku tidak pernah kenal engkau. Jangan kira sudah menjadi orang Kristen kita yakin, pede, selamat. Ini ajaran yang salah Bapak Ibu. Ajaran yang menyesatkan umat-umatnya. Dan hari ini Tuhan katakan kepada saya, Esther, kamu harus memberanikan dirimu menyampaikan kebenaran ini dimanapun kamu diutus.
Makanya tadi malam Bapak Ibu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau ini Tuhan kehendaki, bukan saya yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata. Katakan amin. Ya Bapak Ibu, saya merasakan itu bukan saya Bapak Ibu. Satu keberanian, wibawa Allah menghadapi orang-orang yang besar Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, aduh. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang benar-benar yang diutus oleh Tuhan. Amin. Sebelumnya Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Sampaikan kebenaran ini. Amin. Tuhan selalu menyampaikan itu kepada saya. Jangan pernah takut menyampaikan kebenaran ini. Sebab kebenaran yang kita sampaikan di gereja kita, di sinode kita ini Bapak Ibu, langka. Jarang orang berani menyampaikan tentang kekudusan. Hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Itu dikatakan orang kaya mereka itu orang yang sudah suci. Mereka yang kayak seperti Kristus sudah. Tidak Bapak Ibu, itu kebenaran yang harus diajarkan, yang harus kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita untuk melakukannya hari lepas hari. Amin. Amin. Tidak langsung kita sempurna Bapak Ibu. Tidak langsung, tidak instan kita harus serupa dengan Yesus. Itu melewati yang namanya proses hari lepas hari. Kita harus bertekun. Kita harus serius, harus fokus Bapak Ibu. Tidak boleh setengah-setengah dengan Tuhan. Hari ini serius, besok tidak. Tidak bisa. Tidak akan bisa mencapai sesuai dengan Tuhan kehendaki. Kita harus berjuang. Sebab itu Tuhan katakan terus, berjuanglah ke pintu yang sempit. Kekristenan itu berjuang untuk menuju kehidupan surga Bapak Ibu. Berjuang. Kalau Bapak Ibu menganggap remeh hari ini, saya tidak akan pernah menyesal kepada Bapak Ibu. Karena saya terus menyampaikan kebenaran ini. Berulang-berulang. Karena ini tugas, tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bukan hamba manusia yang selalu menyenangkan hati manusia. Menyenangkan telinga saudara. Karena saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Saya takut Tuhan mengatakan, Esther, kamu tidak pernah menyampaikan kebenaran ini. Waduh, nyangkau aku tidak pernah kenal engkau. Makanya saya terus berjuang melakukan kebenaran ini Bapak Ibu. Mempraktekkannya dalam hidup saya. Sedikit saja saya bersalah di hadapan Tuhan, itu kayak orang stres, kayak orang tidak bisa tidur saya Bapak Ibu. Betul. Ini bukan saya tebar pesona saya lebih hebat dari saudara. Tidak. Karena saya harus bertanggung jawab atas hidup ini. Karena pilar juga GSKI ini, Sinode GSKI itu ada bertanggung jawab Bapak Ibu. Kita harus bertanggung jawab atas hidup. Nah kalau seorang hamba Tuhan kayak saya tidak bertanggung jawab, percuma saya jadi pendeta, percuma saya jadi gembala di tempat ini. Lebih baik jadi orang biasa. Tugas kami sebagai hamba Tuhan itu berat. Kalau hamba-hamba Tuhan menganggap itu biasa-biasa saja, wow, bingung saya. Bagaimana jemaatnya Bapak Ibu? Sebab itu saya terus berjuang. Dan hari ini Tuhan mempercayakan saya untuk berkhotbah di tengah-tengah orang yang besar, orang teologi, orang doktor, profesor, dokter, pejabat-pejabat tinggi tadi malam. Saya siapa? Saya ibu rumah tangga biasa. Tapi ada contoh di Alkitab Bapak Ibu. Maria seorang gadis yang sederhana. Dipercayakan Tuhan untuk mengandung seorang juru selamat dunia. Karena apa? Karena memiliki hati yang tulus. Amin. Hati yang tulus.
Nah, kalau hati saudara sombong, mana mungkin bisa dipercaya oleh Tuhan. Ditegur sedikit marah, tersinggung, bagaimana bisa menjadi contoh, menjadi terang, menjadi garam di dunia ini? Egois dengan kehidupannya, tidak peduli dengan orang lain. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi contoh seperti itu. Tuhan peduli. Kalau dia tidak peduli, tidak mungkin dia memberi nyawanya buat saya dan saudara. Dia sudah anak Allah. Dia sudah senang di surga sana, Bapak Ibu. Tidak perlu dia turun ke dunia ini untuk saya dan saudara. Betapa pedulinya Tuhan atas saya dan saudara. Kenapa kita tidak membalas kebaikan itu? Sombong. Keras kepala. Manusia itu keras kepala. Ayo Bapak Ibu, kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa tanpa Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin hari ini saudara bisa enak-enak. Waduh, hati-hati Bapak Ibu. Ada waktunya Bapak Ibu. Kalau tidak mempersiapkan diri Bapak Ibu, banyak yang terjadi. Wah, senang. Punya jabatan, punya uang banyak. Wah, seenaknya dengan orang. Menghina orang. Menjatuhkan orang. Meremehkan orang. Karena dia punya kuasa. Uang, jabatan. Satu saat semua itu hilang, lenyap. Hari ini coba lihat. Orang yang tadinya memegang satu jabatan dihormati. Setelah tidak ada lagi Bapak Ibu. Lewat aja tidak dihargai Bapak Ibu. Yang dulu hura-hura dengan keuangan, wah, menunjukkan kepada orang, beri uang kepada orang lain. Ya. Kasih makan orang satu dunia. Ya. Tapi suatu saat hidup kita itu seperti uap. Bapak Ibu, hidup kita itu seperti uap. Jangan main-main. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia yang memegang kunci kehidupan kita, bukan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada kekuatan kita. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini? Orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Amin. Tidak pernah, Bapak Ibu, pasti Tuhan selalu bela dalam keadaan apapun. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap bercahaya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apapun keadaan di dunia ini, orang yang selalu di dalam Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Apapun yang dia perbuat, dia berhasil. Amin. Amin. Apapun keadaan dunia tidak akan pernah membuat dia goyah. Ya, selalu bersinar. Ya, makanya dalam Tuhan jangan pernah takut. Karena Tuhan kita Allah yang hidup. Ya. Itu yang membuat saya Bapak Ibu dengan Tuhan itu. Waduh. Semakin gila dengan Tuhan. Apapun keadaannya. Selalu taat, tidak berani membilang tidak dengan Tuhan. Apa saja Tuhan yang kau utus aku. Kau perintahkan bagi aku. Aku tidak pernah akan menolak. Walaupun sulit, berat rasanya. Tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa tenang. Kalau saya menolak apa yang Tuhan kata. Esther, kamu pergi ke sana. Kamu kuutus ke sini. Utus ke sini. Aduh Bapak Ibu. Yang Tuhan percayakan itu sulit sebenarnya. Berat.
Tapi saya tidak bisa bilang tidak di hadapan Tuhan. Saya mau taat. Orang taat diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, orang taat pasti diberkati oleh Tuhan. Berkatnya itu jangan melihat secara kasat mata jasmania. Berkat itu adalah membuat rohani kita semakin bertumbuh. Pemahaman hikmat kita semakin kaya akan hikmat. Amin. Salomo aja yang kaya, dia hanya minta hikmat. Dia pikir harta dunia, kekayaan itu tidak ada artinya. Itu Salomo. Itu Salomo memberi contoh bagi kita. Yang dia cari adalah hikmat. Orang yang takut akan Tuhan. Ya, hikmat yang akan turun atas kita, Bapak Ibu. Ya. Terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak, ini kebenaran. Ya, saya tidak mau lagi membawakan kebenaran firman Tuhan ini harus benar-benar. Tidak mau lagi menyenangkan telinga Bapak Ibu. Ya, harus sungguh-sungguh. Ya, harus menuju kesempurnaan. Tidak bisa main-main lagi. Pertobatan yang sungguh-sungguh, yang lama sudah berlalu, jangan mengulang-ulang lagi kesalahan-kesalahan. Ya, jangan mengulang. Tidak ada ampunnya lagi Bapak Ibu. Ini sudah di penghujung akhir zaman. Kalau kita sudah dikasih anugerah oleh Tuhan, pengampunan, ya, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan di depan Tuhan. Karena di tengah ini, di mimbar ini, apa yang saya sampaikan dan Bapak Ibu, saya katakan amin, amin, itu artinya sudah satu janji di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita mengingkari janji itu. Kita harus bertanggung jawab atas janji yang kita ucapkan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan main-main. Sekali lagi jangan main-main. Tuhan yang akan menolong kita. Ya, kalau kita rendah hati, ya Roh Kudus akan menuntun kita. Akan menuntun kita di jalan kebenaran. Apa yang kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, Roh Kudus nanti yang akan mengingatkan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kita pasti bisa melewati segala sesuatu. Sebab itu gunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Waktu yang sungguh-sungguh. Ya, jangan takut, jangan khawatir akan kehidupanmu. Carilah dulu Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Dia raja di atas segala raja, yang layak kita sembah, yang layak kita muliakan. Katakan amin. Sehingga hidup kita berkenan dan Tuhan memiliki kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, sekali-sekali datang kepada Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu. Saudara tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Setiap detik, setiap menit itu Tuhan. Selalu Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan, ini Tuhan berkenan atau tidak. Selalu bertanya dengan Tuhan. Itu berarti kita menghormati Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan keinginan kita, kita melupakan Tuhan. Kita meremehkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu paham kebenaran firman Tuhan hari ini? Paham Bapak Ibu? Sederhana, ya, sederhana. Tapi yang sederhana ini sulit dipraktekkan dalam hidup. Sulit. Tapi kita harus berjuang. Kita harus berjuang karena kekristenan tidak mudah. Mahal. Harus seperti Kristus. Amin. Harus seperti Kristus Bapak Ibu. Namanya aja Kristen.
Ya seperti siapa? Kristen identik dengan Kristus. Ayo, kalau saudara tidak seperti Kristus, bukan Kristen. Seperti dunia sana, yang nanti kelak menghadap tahta pengadilan, dunia ini akan hancur. Ingat ini Bapak Ibu, dunia akan hancur. Lihat di Amerika sana. Wah, sekejap begitu Bapak Ibu. Kekayaan luar biasa di sana, hampir berapa triliun. Wow, sekejap itu. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang tadinya setengah-setengah kepada Tuhan, ayo serius. Biar orang katakan lehaye kalau pendetai. Oh, pendeta juga banyak gak benar lah Bapak Ibu. Pendeta juga banyak gak benar, ya. Tergantung saya dan saudara. Amin. Harus sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus serius dengan Tuhan, harus hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ayo kita giat hari ini, harus menguduskan diri kita, hidup suci dan tidak bercacat, tidak bercela. Siapa yang mau berkomitmen hari ini? Di tahun 2025 ini saya katakan kita harus hidup suci. Katakan amin. Waduh, amin. Takut. Harus berani dulu, nanti Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita melewati Roh Kudus yang menuntun kita. Hari ini Tuhan melihat, mata-mata Tuhan, malaikat Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh mau berkomitmen hari ini. Siapa yang mau hidup suci di tahun 2025 ini? Oh, amin. Kayaknya masih ada keraguan. Ya, sekali lagi, siapa yang mau berkomitmen di tahun 2025 ini hidup kudus, anak-anak muda? Tidak boleh senggol-senggolan, tidak boleh apa? Nah, hati-hati anak muda ya. Boleh jatuh cinta, boleh. Ya, berteman boleh. Ya. Kalau nonton ini hati-hati. Jangan lihat yang tidak senonoh. Ya, harus di apa namanya? Di skip. Langsung cari firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan amin-amin Niko. Harus dipraktekkan, harus berjuang, harus matikan segala keinginan daging. Amin. Ya, kalau hari ini anak muda berjuang untuk mematikan keinginan dagingnya, waduh kalian luar biasa nanti. Ya, Pendeta David. Ya. Bisa kok. Bisa. Kami ini kan masih muda Bu, masa kami tidak boleh menikmati dunia ini? Waduh, jangan berkata begitu nak. Kalian luar biasa kalau kalian melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kalian mau menikmati dunia ini akan mati, dia bilang ini. Kalau kalian melakukan kehendak Roh, kalian akan hidup. Paham? Ayo lawan. Amin. Artinya Tuhan tolong Tuhan. Masa Tuhan tidak menolong kita? Waduh. Tuhan minta kita itu rendah hati saja. Amin. Jangan mental block. Rasanya tidak mungkin bisa hidup kudus Tuhan. Waduh, itu cakep Tuhan. Itu cantik Tuhan. Waduh, itu enak Tuhan. Aduh Tuhan, aku nggak bisa. Ayo saudara lawan. Tidak, gitu. Amin. Lihat wajah Tuhan. Tuhan tolong, gitu ya. Amin. Pasti bisa. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, saya tahu kita semua pasti
memiliki daging ini Bapak Ibu yang masih bekerja sampai hari ini. Ya, masih bekerja. Saya pendeta pun hari ini yang menyampaikan kebenaran ini pun bukan berarti saya sudah mati. Seluruh keinginan daging saya Bapak Ibu masih ada, tapi saya terus berjuang mematikan itu. Amin. Amin. Ayo Bapak Ibu kita berjuang. Amin. Katakan amin. Di tahun 2025 ini kita berjuang mematikan segala keinginan hawa nafsu daging kita. Katakan amin. Amin. Rasanya malas, rasanya mau kepentingan ini. Tidak, aku harus menghadap Tuhan dulu. Amin. Karena kalau aku menghadap Tuhan, aku menyenangkan hati Tuhan, pasti anak, cucu, menantu semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini bukti Bapak Ibu. Saya membuktikan, saya mencari Tuhan. Anak, cucu, menantu diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat itu bukan mobil 10 Bapak Ibu ya. Rumah besar, tidak. Mereka takut akan Tuhan. Amin. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Amin. Diangkat oleh Tuhan lebih-lebih lagi untuk kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan. Orang yang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan takut. Pasti anak-anak kita dibela oleh Tuhan. Ya Ibu Dewi, anak-anak kita pasti dibela oleh Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi anak-anakmu, cucu-cucumu. Amin. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang punya hatinya melekat kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti dijagai oleh Tuhan, yakin Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan pasti diberikan takut akan Tuhan, takut melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Tapi kalau orang tua tidak takut, berantam terus, kelahi terus, menyalahkan ini, menyalahkan semuanya tidak beres, semuanya tidak benar. Anak-anaknya tidak akan, kasihan anak-anak ini. Tapi kalau seorang ibu, bapak terutama menghadap Tuhan, pasti anak-anaknya Tuhan yang peduli. Katakan amin. Tuhan yang jaga mereka Bapak Ibu. Kita dulu yang menghadap Tuhan. Karena kita tidak sanggup memikirkan mereka. 24 jam kita tidak bisa Bapak Ibu memperhatikan mereka. Jadi waktu kita kepada Tuhan aja Bapak Ibu. Malaikat Tuhan bilang, malaikat utus kepada anaknya Pak Karles yang ada di sono. Karena Pak Karles menghadap Tuhan, rajin kepada Tuhan. Amin. Ibu Karles duduk diam, berdoa. Anak-anakmu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Mereka takut akan Tuhan. Mereka dipercaya nanti dengan satu pekerjaan yang luar biasa. Mendapatkan istri yang takut akan Tuhan. Amin. Luar biasa. Betapa senangnya. Itulah harta kekayaan kita Bapak Ibu. Harta kekayaan yang ada di dunia ini semua lenyap. Lihat sana di Amerika. Sekejap harta dunia kekayaan lenyap. Tapi harta rohani kekal selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Responi Bapak Ibu dengan rendah hati. Ya. Dengan komitmen yang kita sudah naikkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tahun 2025 ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti di tahun 2025 ini. Ya, tapi kita mempersiapkan diri
di awal tahun ini. Hari ini tanggal 19. Ya, di tahun 2025 harus mempersiapkan diri kita dengan cerdas, dengan bijaksana. Gunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan bijaksana. Amin. Amin. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan doa dan permohonan kita, komitmen kita di hadapan Tuhan. Amin. Silakan kita angkat pujian kita. Pujian tadi, ku menanti-nantikan Kau Tuhan. Engkaulah Tuhan perlindunganku. Amin. Saat kita melakukan komitmen ini, Bapak Ibu percaya Dia adalah perlindungan kita. Amin. Gunung batu pertolongan kita. Kala hidup kita dalam pencobaan, Tuhan beri kekuatan. Amin. Amin. Ini sekolah kita, Bapak Ibu. Orang Kristen pasti menghadapi pencobaan, ujian. Ya, orang Kristen pasti menjalani seperti Yesus jalani di Via Dolorosa. Kita sudah menjalani jalan Golgota, bukan pergi ke Yerusalem lagi. Kita pergi menjalani ke Golgota. Sudah waktunya ini, kebenaran ini. Karena inilah inti kekristenan. Untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Tidak bisa dinina-bobokan seperti bayi terus. Kita harus didewasakan. Karena Tuhan turun ke dunia menjemput mempelainya. Kitalah mempelai Kristus itu, bukan bayi yang dipanggil. Ayo Bapak Ibu, jangan mempertahankan kerohanianmu yang bayi. Kita harus dewasa supaya Tuhan datang menjemput mempelainya. Katakan amin. Ayo kita berjuang untuk dewasa di dalam Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Dia adalah perlindungan kita, ya. Dia adalah gunung batu pertolongan kita. Katakan pujian ini untuk menguatkan kita di saat kita diproses oleh Tuhan. Kita masuk dalam sekolah yang baru. Amin. Karena tahun 2024 kemarin kita sudah bagi raport. Bapak Ibu yang tidak ikut di penghujung tahun, menutup tahun yang baru, ada ibadah di sini. Tuhan memberkati melewati pembagian raport buat jemaat di tempat ini. Ya. Tapi yang belum mulai belajar masuk supaya tahun depan kita memperoleh raport yang bagus di hadapan Tuhan. Katakan amin. 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 Bapak Ibu, kita kan sekolah Alkitab. Kita ini kan menjadi murid. Gereja ini sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar saudara menunjukkan muka kepada gembala, sudah senang. Tidak, saudara datang ke gereja ini adalah sekolah Alkitab yang harus menjadi murid yang cerdas. Apa yang diajarkan di tempat ini harus dipraktekkan. Amin. Supaya nanti kita mendapatkan nilai dari Tuhan. Amin. Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu tadi pertama Tuhan katakan. Apa yang kau nantikan dalam hidupmu, Esther? Hidup yang berkenan.
Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan perlindunganku, gunung batu pertolongan, kala hidup dalam pencobaan, Tuhan beri kekuatan. Aku percaya Engkau beserta, nyata Kau Allah yang setia. Tuhan buat jiwaku bersuka, dalam-Mu tetap bersuka. Saja angkat pujian ini. Bapak Ibu tundukkan kepalamu, Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini dari awal. Bapak Ibu berdoa, tundukkan kepalamu. Tuhan perlindungan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, berkomitmen di hadapan Tuhan. Dia yang akan menolong engkau, Dia yang menyertai engkau dalam pencobaan. Dia Allah yang hidup. Tuhan beri kekuatan. Amin. Aku percaya Engkau Katakan, aku percaya Tuhan, nyata Kau Allah yang setia. Amin. Allah sudah terbukti Dia Allah yang setia, Bapak Ibu. Tuhan buat jiwa. Jangan pernah meragu-ragukan Tuhan dalam hidupmu. Dalam-Mu tetap Untuk engkau melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ku menanti Engkau. Hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan. Sungguh ku
kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Di dalam kehidupanku, Ku bersyukur kepadamu Bapa, selamanya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Ku menanti, ku menanti, nantikan Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku harapkan. Sungguh ku mengandalkan-Mu Bapa, dalam segala perkara. Ku memandang kemuliaan-Mu di dalam kehidupanku. Ku bersyukur kepada-Mu Bapa, selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh peduli atas setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami. Siapakah kami ini ya Bapa, yang sering menyakitkan hati-Mu, yang sering melukai hati-Mu, melewati setiap perbuatan kami, melewati keegoisan kami Tuhan. Tapi hari ini Kau tetap mengulurkan tangan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau merangkul setiap kami Bapa, yang mau menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami tidak boleh lagi main-main di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau Allah kami yang layak kami muliakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh kami tinggikan, kami agungkan lewat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya dan sungguh percaya kepada-Mu. Engkau memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Iseke nama tokona yaralabase. Itakana maseke nama ratakana mase. Erotokona masena ina yaralai kaina se. Irotokona masena aikana ina mo. Ina iya iya nasenai. Ina mai kanai nai serai nai kanurusai.
kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.